Kali ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan. Judulnya adalah bersandarlah pada kasih-Nya. Dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menanggung beban kehidupan, kita butuh yang namanya sandaran. Itu sebabnya pesan firman Tuhan hari ini bersandarlah pada kasih-Nya. Ada sandaran dan tanpa sandaran pasti akan membuat perbedaan di dalam daya tahan kita. Sama-sama berdiri, kita harus ngerti manusia tidak dirancang untuk terus berdiri 24 jam non-stop tanpa sandaran. Sampai di satu titik kita butuh untuk istirahat. Ya, kita butuh untuk merebahkan diri. Kita butuh untuk bersandar. Oke. Sama-sama duduk, kalau kita duduk tanpa belakangnya ada sandaran, mungkin kita bisa kuat sejam. Ya, tapi kalau kita duduk dengan ada sandaran dengan gampang, kita akan duduk berjam-jam di situ. Jadi ada sandaran dan tanpa sandaran perbedaannya adalah besar sekali. Saya kasih ilustrasi contoh saudaraku ya. Barang ini nih. Coba renungkan. Berapa beratnya yang saya angkat ini? Ya. Nggak peduli berapapun beratnya yang saya angkat ini. Tapi kalau saya ngangkat gini terus menerus. Sejam, 2 jam, berjam-jam. Lama-lama saya akan merasa capek. Lama-lama saya akan merasa lelah. Saya mau ngomong sama saudara. Sama halnya dalam menanggung beban kehidupan. Dalam menanggung persoalan permasalahan. Kalau Anda terus tanggung sendiri semuanya seperti ini. Saya mau ngomong, gak heran hati kita rasanya berat. Hidup kita rasanya capek. Energi kita terkuras. Kenapa? Karena walaupun masalahmu gak terlalu berat pun seperti yang saya sedang angkat ini. Tapi kalau terus-menerus diangkatnya tanpa bersandar, tanpa ada topangan, maka lama-kelamaan capek kita. Lama-kelamaan kerasa berat kita. Hanya ketika saya mulai lepaskan. Lihat, saya taruh karena ada sandaran. Begitu saya taruh, saya lepaskan. Tangan saya merasa lega. Saya mau ngomong sama saudara. Demikian pula di dalam kehidupan kita butuh yang namanya sandaran. Di dalam menanggung masalah, menanggung beban dalam kehidupan, kita butuh bersandar sama Tuhan. Tanpa sandaran kita akan cepat lelah. Tanpa sandaran energi kita akan cepat terkuras habis. Stamina kita akan cepat terkuras habis. Tanpa sandaran kita hanya akan memboroskan energi kita, memaksa diri kita di luar batas kemampuan kita sampai akhirnya tidak mampu. Hanya ketika saudara dan saya belajar bersandar, lepaskan bebanmu. Serahkan khawatirmu sama Tuhan, maka akan ada kelegaan. Ini yang Yesus katakan, marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Doa saya saat ini, kelegaan itu diberikan di dalam hati saudara. Karena itu belajarlah bersandar pada Tuhan, bersandar pada kasih-Nya yang ajaib. Yesaya 50 ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya. Nah, ini ada satu pesan yang penting sekali Anda perhatikan. Jika ia hidup dalam kegelapan, siapa yang ngerasa hidupnya sedang gelap, pekerjaannya sedang gelap, masa depannya sedang gelap, keuangannya sedang gelap, kesehatannya sedang gelap. Ini ayat untuk saudara. Karena ayat ini ngomong begini, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, seolah-olah gak ada hari esok. Seolah-olah gak ada jalan keluar, seolah-olah gak ada pengharapan. Jadi kalau Anda ada dalam keadaan seperti itu, buka hati saudara lebar-lebar, ada pesan khusus dari Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua. Ini pesannya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan
dan bersandar kepada Allahnya. Oke, jadi kalau Anda ada di dalam satu titik, gak ada jalan keluar. Kiri, kanan, depan, belakang, semuanya buntu semuanya. Pesan firman Tuhan, bersandarlah pada Tuhan. Jangan salah bersandar. Anda bersandar sama manusia, Anda akan dikecewakan. Anda bersandar dengan pengertianmu sendiri, dengan pengalamanmu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri, dengan kekayaanmu sendiri. Akhirnya semuanya itu terbatas. Anda bersandar dengan koneksimu, sampai di satu titik koneksi saudara juga akan angkat tangan. Bisa jadi manusia bahkan mengkhianati saudara. Tapi saya mau katakan sama saudara, kalau Anda bersandar sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Nah, sudah sekian tahun dunia ini sedang ada di dalam kegelapan. Sejak masa pandemi, banyak ketidakpastian, banyak hal-hal terjadi di luar dugaan, ada resesi, ada perang, nanti ada apa lagi, macam-macam yang terjadi. Kita nggak tahu sampai berapa lama lagi ini. Seolah-olah dunia ada di dalam kegelapan. Bangsa-bangsa ada di dalam kekelaman. Dalam keadaan seperti itu, ini pesannya buat kita semua. Bersandarlah pada Tuhan. Bersandarlah pada kasih Tuhan. Oke, maka hati saudara akan mendapat kelegaan. Ayo kita baca Yohanes 13 ayatnya yang ke-23. Kita akan belajar dari Yohanes, satu murid Yesus yang luar biasa sekali. Saya bacakan buat saudara. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Oke, ditulis begini. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Coba Anda renungkan. Ditulis di sini Yohanes bersandar pada Yesus. Ya, kalau Anda teliti, maka saudara akan menemukan bahwa pada waktu itu di dalam terjemahan aslinya Yohanes bersandar di dada Yesus. Ya, di bahu Yesus. Artinya apa? Artinya yang namanya bahu itu bicara tentang kekuatan, tangan, kekuatan. Ya, dada itu bicara tentang hati, tentang kasih. Jadi hari ini saya ajak saudara belajar dari Yohanes. Belajarlah bersandar kepada Tuhan. Bersandar pada kekuatannya. Bersandar pada kasihnya. Coba Anda renungkan ya. Tuhan Yesus punya berapa murid? 12. Tapi dari 12 murid yang kepikir untuk bersandar di dada Yesus, bersandar di bahu Yesus cuma satu. Yaitu Yohanes ini. Sedangkan 11 murid yang lain kepikir saja tidak. Mungkin mereka berpikir kok konyol amat sih, ngapain dekat-dekat seperti itu, ngapain bersandar seperti itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, beda sama Yohanes. Yohanes ini, dia yang kepikiran untuk bersandar. Dia yang punya kerinduan untuk bersandar. Dia kepengen dekat sama Yesus. Coba Anda renungkan itu. Makanya beda. Saya berdoa kerinduan yang sama untuk bersandar kepada Yesus ada di dalam hati saudara. Orang lain mengandalkan diri sendiri. Orang lain bersandar sama manusia. Tapi Anda bersandar kepada Tuhan. Orang lain mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, kekayaannya. Tetapi andalan saudara, sandaran saudara adalah kasihnya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah Yohanes. Jadi Yohanes ini dia berani melakukan seperti itu. Bersandar di bahu Yesus, bersandar di dada Yesus. Kenapa? Karena dia melihat dirinya sebagai murid yang dikasihi. Menarik saudara, menarik sekali saudaraku. Ya, kitab Yohanes ini, ya, di dalam kitab yang kita baca ini ditulis 5 kali tentang murid yang dikasihinya. Ini yang apa? Yang menulis kitab ini ya Yohanes sendiri. Yang menulis kitab Injil Yohanes ini. Dan dia yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi.
Kenapa murid-murid yang lain tidak menyebut diri sebagai murid yang dikasih? Hanya Yohanes yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasih. Saya mau ngomong sama saudara, sama-sama orang Kristen, sama-sama murid Yesus. Tetapi setiap orang mempunyai persepsi yang unik tentang bagaimana hubungannya sama Tuhan. Yohanes perspektifnya luar biasa sekali. Dia menganggap dirinya murid yang dikasihinya. Jadi dia merasa Tuhan tuh sayang sama dia. Itu yang dia lihat, itu yang dia percayai. Karena itu dia berani bersandar dengan Yesus. Dan Yesus gak keberatan. Yesus gak menolak, Yesus gak marah. Saya mau ngomong sama saudara, hari ini sadari bukan cuma Yohanes yang dikasih. Saudara dan saya juga murid yang dikasih. Karena itu Yesus tidak akan keberatan kalau engkau menggantungkan hidupmu sama Yesus. Yesus tidak akan keberatan kalau engkau bersandar kepada Yesus. Bersandar kepada kasih-Nya. Karena Anda dan saya bukan hanya murid yang dikasih. Tapi kita adalah anak yang dikasihi. Yesus dialah Bapa kita. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Saya ini juga seorang papa. Saya punya 3 anak. Ya, dan 3 anak saya sekarang ini bersandar sama saya. Bersandar untuk makanan mereka besok. Bersandar untuk tempat tinggal. Bersandar untuk uang sekolah dan lain sebagainya. Saya enggak keberatan. Saya mengasihi mereka. Saya menyayangi mereka. Dan saya senang mereka bersandar sama saya. Saya mau ngomong sebenarnya lebih dari itu. Tuhan mau kita bersandar sama Tuhan. Jadi hari ini kita semua dalam hidup kita punya pergumulan masing-masing, masalah masing-masing, tantangan masing-masing. Dari sekian banyak orang, kebanyakan berusaha sendiri, berjuang sendiri, bekerja sendiri, membangun rumah tangga sendiri, berusaha mengobati penyakitnya sendiri, berjuang mengejar impiannya sendiri. Kalau kita terus sendiri, tanpa Tuhan akhirnya capek. Tanpa sandaran akhirnya capek. Banyak orang yang hidupnya letih lesu dan berbeban berat karena tidak belajar untuk bersandar. Saya mau ngomong sama saudara, di dalam berjuang meraih impian saudara, di dalam menghadapi masalah persoalan, di dalam pernikahan, di dalam keluarga, dalam hubungan dengan anak saudara, dengan orang tua saudara, belajarlah bersandar sama Tuhan. Di dalam saudara menyelesaikan dan memastikan berjalannya kebutuhan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, memenuhi tanggung jawab keuangan saudara. Saya mau ngomong, belajarlah bersandar sama Tuhan. Di dalam menghadapi sakit penyakit, belajarlah bersandar pada kasih-Nya. Kalau Anda bersandar kepada Tuhan, Tuhan adalah sandaran yang kuat. Kalau Anda bersandar sama manusia, manusia sandaran yang rapuh. Oke, harta kekayaan sandaran yang rapuh. Tapi Tuhan sandaran yang kuat di dalam kehidupan kita. Karena itu bersandarlah, Dia Bapa kita. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Nah ini kalimat berikutnya. Coba Anda tangkap ini. Ditulis. Bapa yang kekal. Raja damai. Jadi Yesus ini disebut sebagai Bapa yang kekal. Ayat ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Oke, Dia adalah Bapa kita. Bukan cuma Bapa yang biasa, Dia Bapa yang kekal. Artinya selamanya. Kekal itu sejak awal sampai akhir selamanya. Dia akan jadi Bapa kita, tempat kita bisa bersandar pada kasih-Nya. Mari kita baca Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Tuhan ngomong begini sama kita. Sampai masa tuamu. Artinya dari sejak kecil. Dari kita dalam kandungan. Sampai masa tuamu. Aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong
kamu. Wow. Jadi kalau Tuhan sama kita itu bukan hanya kita digendong waktu kita masih bayi, waktu kita masih gak ada apa-apanya. Tapi sampai putih rambutmu, sampai akhir hidupmu. Yesus ngomong, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau manusia menanggung kita, memikul kita, orang tua memikul menanggung anaknya, biasanya sampai di usia tertentu, setelah itu harus jalan sendiri. Harus bisa mandiri sendiri. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita selalu bergantung sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan dia tidak keberatan menggendong kita sampai akhir. Dia sudah melakukan dan dia mau tetap dan terus melakukannya. Memikul kita dan menyelamatkan kita. Wow. Ini adalah bagaimana Tuhan mau mengasihi kita. Karena itu jangan sungkan. Jangan ragu-ragu. Bersandarlah sama Yesus. Sandarkan hari esok saudara sama Yesus. Sandarkan pekerjaan saudara, karirmu, bisnismu, tokomu, pabrikmu. Sandarkan sama Yesus. Sandarkan anak-anak saudara kepada Yesus. Sandarkan pelayanan saudara, kesehatan saudara pada Yesus. Dia akan menggendong saudara sampai akhir. Dia Bapa yang kekal. Dan dia Bapa yang mengasihi, yang mencintai kita. Doa saya seperti Yohanes bisa merasa disayangi, dicintai. Mulai hari ini Anda juga menyadari Anda anak-anak Bapa yang dicintai, yang disayangi oleh Bapa yang kekal. Saudara harus ngerti bahwa penting sekali kita jadi anak Bapa yang bisa menyadari bahwa kita disayangi, dicintai oleh Bapa. Karena tidak semua orang Kristen yang benar-benar sadar dicintai oleh Bapa. Nah, Anda coba renungkan ya, anak, perkembangan mental anak yang dia merasa dicintai dan merasa tidak dicintai pasti berbeda. Kepercayaan diri anak yang merasa disayang orang tuanya sama yang merasa tidak disayang sama orang tuanya pasti berbeda. Demikian pula kita jadi anak Bapa surgawi, Bapa yang kekal. Kita sadar sepenuhnya kita disayang sama Bapa dan kita belum sadar kalau Bapa sayang sama kita. Pasti perjalanan iman kita berbeda, pasti kehidupan kekristenan kita berbeda. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara sadari Anda dicintai, Anda disayangi oleh Bapa yang kekal. Ya. Seperti apa? Anak Bapa yang kekal yang sadar dia dicintai, disayangi. Anak kalau dia tahu dia disayang sama bapaknya, cirinya yang pertama, mudah percaya. Contoh, Ishak. Ishak ini anak yang sudah dinanti-nantikan. Dan Abraham punya anak Ishak ini pada hari tuanya. Itu sebabnya Abraham sayang banget sama Ishak ini. Abraham sangat mengasihi Ishak ini. Tapi suatu saat Tuhan tiba-tiba bicara sama Abraham untuk menyerahkan, mempersembahkan Ishak. Wow, ini gak gampang saudaraku. Dan Alkitab mencatat pagi-pagi benar Abraham sudah bangun. Terus kemudian ngajak anaknya untuk naik ke gunung Tuhan untuk dipersembahkan. Dan Ishak, saya ajak saudara melihat kisah ini dari perspektifnya, dari sisinya Ishak. Pagi-pagi dia sudah dibangunin. Terus diajak sama bapaknya untuk naik gunung. Untuk mempersembahkan korban sama Tuhan. Awalnya mungkin dia gak curiga. Tapi lama-kelamaan dia bertanya-tanya, kenapa kita mau mempersembahkan korban, tapi tidak bawa domba, tidak bawa korban persembahan. Mana domba yang akan dipersembahkan? Awalnya mungkin gak kepikir, tapi lama-lama tambah naik gunung, tambah dia mulai berpikir. Bisa jadi dia mulai curiga. Kalau dia
punya rasa tidak aman. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Ishak ini sadar banget. Dia punya bapak yang sayang banget sama dia. Makanya dia mau Abraham gimana pun, dia tetap percaya. Bahkan sudah sampai di atas gunung, kemudian dia diikat sama bapaknya, ditaruh di atas mezbah untuk dipersembahkan. Dia nggak ngelawan loh saudara. Padahal pada waktu itu Abraham sudah tua sekali. Secara kekuatan fisik Ishak mungkin lebih kuat. Paling tidak Ishak bisa melarikan diri dan menyelamatkan dari Abraham. Tapi yang luar biasa itu tidak Ishak lakukan. Ishak merasa secure banget, Ishak merasa aman banget. Ishak percaya banget sama bapaknya karena dia yakin dia punya bapak yang baik, yang sayang, yang mengasihi dia. Karena itu walaupun dia bisa menyelamatkan diri, tapi dia memilih untuk percaya. Dia memilih untuk taat. Sama juga seperti itu. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang kekal. Kalau saudara sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat sayang sama saudara. Kalau Tuhan suruh saudara untuk melakukan sesuatu, tidak mungkin untuk melukai saudara, tidak mungkin untuk menghancurkan saudara, tapi semata-mata untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Maka apapun yang Tuhan suruh, Anda akan percaya. Apapun yang Tuhan perintahkan, Anda akan taat. Kalau kita tahu dan kita yakin Tuhan mengasihi kita, kita gampang percaya dan gampang taat. Oke? Jadi buat saya, kalau kita susah percaya, susah taat firman Tuhan. Karena kita sebenarnya belum sepenuhnya menyadari bahwa Tuhan benar-benar mencintai kita. Kalau kita disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu dan kita masih kayak menimbang-nimbang. Artinya kita belum benar-benar percaya bahwa kalau Tuhan suruh itu, walaupun kita belum mengerti. Walaupun gak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, pasti semata-mata mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Saya bersyukur sekali sejak kecil, saya benar-benar merasa dicintai dan disayangi oleh orang tua saya. Oleh papa mama saya. Sehingga ketika saya bertumbuh sampai dewasa, sampai sekarang pun saya dengan gampang percaya. Dengan gampang saya taat sama mereka. Bahkan sementara saya mulai masuk di dalam kepemimpinan gereja, kadang-kadang saudaraku di dalam perjalanan memimpin gereja, ada pemikiran saya yang beda dengan pemikiran Pak Obaja. Ada yang metode saya, cara saya yang beda dari metode dengan caranya Pak Obaja, papa saya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Dari sejak awal sampai sekarang oleh anugerah Tuhan ya. Setiap kali perbedaan ada dan kemudian Pak Obaja ngomong ini yang harus kita lakukan. Dalam sekejap saya akan segera merubah keputusan saya, merubah haluan, meninggalkan arah saya dan mengikuti arahnya Pak Obaja. Saya dengan gampang percaya dan taat, ya mengerem diri saya langsung ngikutin apa yang Pak Obaja suruh, apa yang Pak Obaja katakan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Pak Obaja, bahwa papa saya punya papa yang baik, yang sayang sama saya, yang mengasihi saya. Jadi kalau dia ngomong A, pasti untuk kebaikan. Saya mau ngomong sama saudara, lebih dari itu kita sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh saudara ngelakuin sesuatu, kalau Tuhan suruh saudara untuk mengampuni, kalau Tuhan suruh saudara untuk melayani, kalau Tuhan suruh saudara untuk menabur menjadi berkat, kalau Tuhan suruh saudara untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Atau apapun yang Tuhan suruh. Orang yang sadar dia disayangi, dicintai oleh Tuhan. Gampang percaya, gampang taat. Doa saya saat ini juga anugerah untuk mudah percaya dan mudah taat kepada Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Mulai
mulai hari ini yang namanya percaya dan taat bukan pergumulan, tetapi sukacita. Yang namanya percaya dan taat bukan beban, tapi blessing yang besar di dalam hidup kita. Karena itu sadari, Anda dicintai oleh Bapa yang kekal. Anda disayangi oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita percaya kita itu disayang oleh Bapa yang kekal, hidup kita ini rileks. Hidup kita ini ringan, gak berat, gak capek, gak susah. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan, jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang memikirkan semua yang terbaik untuk hidup kita. Karena itu ngapain worry, ngapain khawatir, ngapain takut, kita rileks, kita tenang. Bukankah itu yang kita lihat dialami oleh Ishak? Pada waktu itu walaupun Ishak belum punya jodoh, dia nggak khawatir, dia nggak kepikiran sampai kayak gimana. Kenapa? Karena dia percaya bahkan bapaknya pasti memikirkan yang terbaik buat dia. Dan itu benar-benar terjadi. Bukan Ishak yang sibuk mencari jodoh. Bukan Ishak yang sibuk mencari pasangan hidup. Tapi bapaknya yang mengasihi dia, Abraham. Yang mengutus hambanya bantu nyariin sampai akhirnya ketemu pasangan hidup yang terbaik untuk anaknya. Untuk Ishak. Kenapa? Karena Abraham sayang sama Ishak. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Abraham saja bapak dunia bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Buat Ishak. Lebih dari itu. Bapak surgawi akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Jodoh yang terbaik, rumah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, hari depan yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena itu apapun yang Anda alami sekarang ini, relax. Jangan banyak khawatirnya. Jangan berbeban berat dalam hidup saudara, serahkan aja. Oke, percaya aja. Karena dia sangat mengasihi saudara. Anda anak yang disayang sama Tuhan. Anda tidak akan diberi yang asal-asalan. Anda akan diberi yang terbaik. Oke, hidup kita jadi ringan. Kalau kita bisa berserah kayak gitu, jadi enteng. Hatinya nih enteng, ringan, relax. Saya belajar banyak tentang hal ini dari Pak Obaja. Pak Obaja sebagai gembala senior kita, dia mimpin. Ya dia harus menghadapi banyak masalah. Di dalam pengembalaan gereja ada banyak tantangan juga, banyak masalah juga. Kadang-kadang ada kesalahpahaman, ada gosip, ada suara-suara yang negatif. Kadang-kadang ada momen-momen ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Kadang-kadang ada pergumulan ini, pergumulan itu yang belum tentu semuanya bisa diceritakan kepada jemaat. Tapi yang luar biasa di dalam ngadepin semuanya itu saya belajar banyak sekali. Pak Obaja ini bisa berserah sama Tuhan. Dia nggak ngerasa sampai berat banget, tapi dia serahkan semuanya. Makanya dalam menggembalakan itu kayak ringan. Di dalam memimpin gereja besar, rileks. Hidupnya penuh dengan sukacita. Dia bisa jaga hati dengan segala kewaspadaan. Hidupnya jadi ringan, hidupnya jadi indah. Kenapa? Karena dia percaya ada Bapa surgawi yang tidak lepas tangan. Ada Bapa surgawi yang mau turun tangan, yang pasti turut bekerja dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Oke, yang terbaik juga dalam hidup saudara, yang terbaik di dalam keluarga saudara, yang terbaik di dalam gereja kita. Amin. Sekarang yang ketiga. Kalau kita jadi anak Tuhan yang sadar kita disayangi oleh Bapa surgawi, Bapa yang kekal, maka kita akan gampang percaya hidup dalam iman yang besar. Oke, bahkan ketika kita berdoa, doanya beda sama kebanyakan orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen berdoa minta disembuhkan aja ragu-ragu. Apakah Tuhan mau menyembuhkan aku apa tidak? Berdoa supaya ada kelepasan dari belenggu hutang saja
tidak yakin sepenuhnya bahwa Tuhan akan turut campur dan mau menolong dia lepas dari masalah keuangannya. Banyak yang seperti itu. Tapi ada orang-orang, ada anak-anak Bapa yang kekal, yang percaya dia disayang, dia dicintai. Jadi kalau doa, berani mendoakan hal-hal yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh kebanyakan orang Kristen yang lain. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Masih ingatkah saudara satu doa Yosua yang sangat terkenal sekali? Saat dia memimpin peperangan, dia mengalami kemenangan karena sudah disertai sama Tuhan. Tapi sayangnya hari sudah mulai gelap. Nah, kalau hari sudah mulai gelap berarti kemenangannya ya sudah selesai, berhenti sampai di situ. Dia nggak mau. Dia mau kalau menang harus tuntas, harus total sepenuhnya. Karena itu dia berdoa sama Bapa yang kekal, sama Allah Bapa di surga. Dia berdoa supaya matahari berhenti, bulan diam di tempatnya. Coba Anda renungkan ini. Kalau saat ini saudara dengar teman saudara berdoa supaya matahari berhenti, bulan diam di tempatnya, mungkin saudara akan ngomong, ngasih nasihat sama dia, kamu nggak usah doa yang ekstrim kayak gitu. Kalau ada yang berdoa menghentikan hujan aja, mungkin kita akan menasihati dia, kamu gak usah doa sampai kayak gitulah, berdoa yang masuk akal saja. Tapi tidak buat Yosua, karena dia tahu dia disayangi, dia tahu dia punya Bapa surgawi yang mau mendengar dan menjawab doa-doanya. Dia doanya, dia mintanya, minta yang besar, minta yang tidak masuk akal, karena dia sadar dia anak Bapa yang dicintai, disayangi, gampang untuk imannya bertumbuh jadi besar. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda ingin mengalami terobosan iman, Anda ingin iman saudara bertumbuh jadi besar, sadari Anda anak-anak Bapa yang kekal, Anda disayangi, dicintai. Bapamu di surga mau mendengar dan menjawab doa-doamu yang tidak diberikan sama orang lain, yang tidak dia berikan sama orang di sampingmu, di depanmu, di belakangmu. Tetapi kalau engkau percaya, engkau minta sama dia, dia akan berikan untuk hidupmu. Kalau engkau percaya, Yesus ngomongnya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Haleluya. Saya mau tantang saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah. Ayo kita berani doa, minta yang mustahil. Apa itu? Kita minta ya, gereja kita bertumbuh, berkembang dalam setahun 2 kali lipat. Double every year. Tiap tahun 2 kali lipat. Tiap tahun 2 kali lipat. Mungkin Anda dengar ini saja langsung ngomong, gak mungkin itu, mustahil itu. Itu mimpi itu muluk-muluk itu. Jangankan bertumbuh, berkurang. Itu yang terjadi. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Kita ini, gereja kita ini adalah anak-anak Bapa yang kekal. Kita dicintai, kita disayang oleh Bapa. Kalau kita minta, dia lebih dari mau untuk menjawab doa-doa kita. Berani saudara percaya? Tiap tahun gereja kita lipat 2 minimal. Loh, kalau lipat 2 itu sebenarnya kalau sudah mau renungkan terlalu sedikit loh. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Kalau lipat 2 artinya setiap jemaat dalam setahun berjuang untuk selamatkan jiwa, bersaksi, ngajak orang datang bergabung, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu satu jemaat cuma 1 jiwa. Masa setahun kita berjuang 12 bulan hasilnya cuma 1. Itu terlalu sedikit, itu terlalu kecil sekali. Jadi kalaupun 2 kali lipat buat banyak orang, itu kayaknya muluk-muluk besar. Tapi kalau kita mau berpikir dengan sungguh-sungguh, itu kecil. Hari ini, saya tantang saudara, berani doa. Gereja kita bertumbuh tiap tahun minimal 2 kali lipat. Double every year. Bahkan kita berdoa bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Anda percaya?
yang percaya tanpa ragu terjadi itu dalam hidup saudara. Terjadi untuk gereja kita. Bahkan terjadi di dalam pekerjaanmu. Terjadi di dalam keuanganmu. Seturut imanmu terjadi. Apa yang orang lain tidak bisa percaya. Tetapi engkau bisa percaya. Terjadi di dalam nama Yesus. Kuncinya jadi anak Bapak yang sadar Anda disayangi. Anda dicintai, Anda anak emasnya Bapak Surgawi. Orang di sampingmu mungkin gak didengar, gak dijawab. Tapi engkau didengar dan dijawab. Karena engkau anak emasnya. Engkau anak yang dicintai, disayangi. Imanmu jadi besar. Yang keempat, kalau saudara sadar Anda dicintai oleh Bapak di surga. Maka saudara akan hidup di dalam kasih karunia. Anda akan hidup di dalam kasih. Di dalam pengampunannya. Tahukah saudara banyak orang Kristen yang selalu merasa tidak aman. Banyak orang Kristen yang setiap kali salah selalu kayak menghukum dirinya. Membiarkan intimidasi iblis terus ngomong dalam hidupnya. Kamu gak cukup baik karena itu kalau doa percuma gak bakal dijawab. Ngapain kamu pelayanan. Kamu kan hidupnya masih punya kekurangan ini, kekurangan itu. Sudah kamu gak layak, kamu gak usah ke gereja aja. Kamu gak usah pelayanan aja. Kalau kita jadi anak yang tidak yakin Bapak Surgawi mengasihi kita, maka diintimidasi seperti itu gampang kena. Iya ya saya enggak layak, apa Bapak di surga mau mengampuni saya, dosa seperti saya ini apa masih bisa diampuni lagi. Kalau kita belum sungguh-sungguh merasa dicintai, diintimidasi kayak gitu kita langsung kayak merasa jelek sekali. Tetapi kalau saudara sadar Anda dicintai Bapakmu surgawi. Coba Anda renungkan. Yesus Bapak kita yang kekal. Demi menyelamatkan kita dia rela turun ke dunia. Dia rela mati di kayu salib. Berikan tubuhnya, berikan darahnya. Supaya kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu hari ini terimalah pengampunan yang dari Tuhan. Dosa-dosa saudara sudah dihapuskan. Anda diterima, Anda yang tidak layak. Tapi karena kasihnya engkau dilayakkan. Itu sebabnya bersandarlah pada kasihnya. Dan terimalah pengampunannya yang ajaib itu dalam hidup saudara. Yang kelima, yang terakhir. Kalau kita merasa jadi anak yang dicintai sama Bapa yang kekal. Maka dengan sukacita kita mau melayani dia. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anak kalau dicintai itu sampai di titik tertentu gak fokusnya cuma dirinya sendiri. Tapi sampai di titik tertentu gantian saya mencintai Tuhan. Gantian saya membalas kebaikan Tuhan. Gantian saya yang mempermuliakan nama Tuhan. Gantian saya yang melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya melayani Tuhan bukan beban. Tapi melayani Tuhan adalah berkat buat kita. Bersaksi selamatkan jiwa bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi sebuah kehormatan, sebuah kesempatan untuk kita bisa membalas cinta kasih Tuhan. Karena itu melayani tidak perlu didorong, tetapi melayani sebuah inisiatif kita mau lakukan untuk Bapak kita yang sangat sayang sama kita. Siapa di tempat ini tahu Bapak Surgawi sayang sama saudara? Siapa di tempat ini mau mengalami kasih anugerahnya mengalir dalam hidupmu?